Equals Deadly Death merupakan salah satu film dokumenter yang menceritakan tentang seorang reporter bernama Howard Pierce dari NPR atau National Public Radio dan PBS Frontline. Film ini sangatlah menarik bagi saya karena saya ingin mengetahui bagaimana cerita tentang orang-orang yang menjadi penambang batu bara dan mereka sedang mengalami suatu penyakit di mana itu merupakan dampak dari pekerjaan mereka. Berbicara tentang penyakit yang berdampak dari penambangan batu bara, salah satunya adalah paru-paru hitam. Paru-paru hitam adalah penyakit yang diakibatkan dari peristiwa penambangan batu bara yang biasa disebut dengan fibrosis masif progresif atau PMF. Untuk penyakit paru-paru hitam atau PMF ini banyak sekali menyerang orang-orang dengan usia yang masih sangat relatif muda, berkisar umur 30 tahun hingga 40 tahun. Dikutip dari pembicaraan antara seorang reporter dengan Danny Smith yang berumur 47 tahun dan sudah bekerja 12 tahun di penambangan batu bara, keadaannya sangatlah tidak baik. Ia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan ia harus membawa oksigen kemanapun ia pergi karena dia memiliki riwayat paru-paru hitam dan harus membawa oksigen kemanapun ia pergi. Dari hasil CT scan, paru-parunya itu memiliki banyak sekali bintik-bintik. Dan ia juga menceritakan dari pekerjaannya itu selama 1 bulan ia berada di dalam tanah dan tidak keluar selama 4 hari. Ia pun juga tidur berada di dalam tanah. Sedangkan ia melewatinya untuk bekerja 12 hingga 18 jam per harinya. Sama halnya dengan Greg Kelly yang masih memiliki usia 54 tahun. Dari hasil X-ray atau hasil radiologinya menunjukkan bahwa paru-parunya itu hitam. Jika bisa dikiaskan, itu seperti saklar lampu yang dinyalakan lalu dimatikan, maka ruangan itu akan menjadi hitam. Seorang Greg Kelly yang memiliki banyak sekali rencana untuk hidupnya, ia memiliki banyak cita-cita dan ia masih memiliki banyak harapan untuk anak-anaknya dan juga cucu-cucunya, tapi harus terhenti karena ia memiliki penyakit paru-paru hitam. Keadaannya sekarang pun sangatlah tidak memungkinkan untuk dia melakukan banyak kegiatan yang menghabiskan energinya karena sedikit saja dia melakukan sebuah kegiatan, dia akan merasakan nafas yang sangat tersengal-sengal dan sangat berat, sehingga dia harus pintar-pintar untuk mengatur nafasnya di setiap kegiatannya, apalagi kegiatan yang itu sedikit berat baginya. Dari cuplikan 2 narasumber tadi, kita berpindah alih ke Appalachia. Di Appalachia, banyak para penambang dengan penyakit paru hitam. Berbeda dengan di Virginia pada tahun 1980-an, penyakit paru-paru hitam tingkat lanjut itu meningkat hingga 4 kali lipat. Dikuatkan juga dengan analisa dari Dr. Brandon Crum, seorang ahli radiologi yang kliniknya itu hingga kewalahan dengan kasus paru hitam. Di film ini, Dr. Brandon menunjukkan gambar X-ray dari paru-paru orang yang normal dan juga paru-paru yang memiliki penyakit paru hitam, di mana terlihat sekali perbedaannya, yaitu terletak pada warna dari paru-parunya. Untuk paru-paru yang normal, ia akan berwarna hitam, yaitu terlihat jelas paru-parunya. Dan untuk paru-paru yang tidak normal, ia akan banyak berwarna putih yang terlihat lebih banyak di parunya. Itu warna putihnya itu merupakan massa fibrotic conglomerate atau PMF. Berbeda lagi di klinik Stone Mountains Healthy Service pada tahun 2014 hingga 2017.
Dr. Ron Carson menyebutkan ada 416 kasus selama periode 3 tahun. Yang ini merupakan kasus yang dinyatakan tinggi di 3 tahun tersebut. Dilihat dari kasus-kasus yang telah disebutkan, penyebab dari paru-paru hitam ini adalah debu beracun yang dihasilkan saat penambangan batu bara. Tapi seiring berjalannya waktu, ditemukan bahwasannya di penambangan hanya batu bara yang besar dan murni yang ditambang saja, sedangkan untuk lapisan yang lebih tipis yang tertanam di batu itu ditinggalkan sehingga menghasilkan partikel kuarsa atau yang disebut dengan silika yang halus dan tajam, sehingga debu beracun itu tidak dapat dikontrol oleh peraturan pertambangan, sehingga silika yang masuk ke dalam paru-paru mereka saat mereka bekerja di pertambangan akan tetap ada di paru-paru mereka dan mereka bawa selama hidupnya, sehingga mereka, orang-orang yang sudah terpapar paru-paru hitam ini, mereka melakukan terapi di klinik rehabilitasi paru dengan bantuan pernafasan, dan mereka datang selama 4 hari dalam seminggunya atau dalam satu. Jika dilihat dari aspek pemerintah sendiri, pemerintah tidak menjurus pada sumber masalah, yaitu silika, tapi mereka tetap berpegang teguh bahwa membatasi debu batu bara secara keseluruhan dapat melindungi para penambang batu bara. Padahal sumber utama dari penyakit paru-paru hitam ini atau PMS ini adalah silika yang dihasilkan dari penambangan batu bara tersebut. So, selesai sudah review film dari Waltz Deadly Death ini. Semoga bermanfaat dan mari kita belajar bersama untuk saling sama-sama mensupport para penambang batu bara yang merelakan dirinya dan juga telah berkorban banyak untuk negaranya demi ekonomi yang baik untuk negaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.